apa sih untuk mengubah hidup kita? Lalu, kenapa anggota Soka Gakkai begitu yakin bahwa nasib mereka bisa diubah? Nah, teman-teman, mari kita simak jawabannya. Apakah nasib dapat diubah? Nasib ekonomi, kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Seperti kata MC di awal tadi, nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Berdasarkan penjelasan ini, maka jelas nasib tidak dapat diubah. Di sisi lain, karena tidak ada penjelasan tentang apa saja yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga muncullah berbagai tafsiran yang berupaya menjelaskan bahwa nasib dapat diubah. Misalnya, hukum tabur tuai dan hukum karma. Penafsiran-penafsiran itu bertujuan membangkitkan aspirasi orang-orang agar melakukan tindakan baik dan menjauhi tindakan buruk. Dengan kata lain, menambah nasib baik dan menjauhi nasib buruk. Akan tetapi, ada kalanya kita juga menghadapi masalah yang tidak dapat kita ketahui penyebabnya dan berpikir, saya tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa saya harus menderita nasib buruk seperti ini? Bagaimana kita menyikapi nasib buruk akan menentukan apakah kita bisa bahagia ataupun sebaliknya. Misalnya, dalam pengalaman Pak Niausin tadi, tabrakan adalah nasib buruk. Lalu, walaupun dia tidak bersalah, dia memilih untuk bertanggung jawab meringankan penderitaan orang yang menabraknya. Bagi saudari Igeta, walaupun berada dalam kondisi yang sangat sulit, dia memilih untuk berjuang membuka jalan harapan dan kemenangan yang dapat menginspirasi adik-adiknya dan teman generasi muda lainnya. Bagi Ibu Miki, walaupun tidak dihargai oleh ibu mertua, dia memilih untuk tidak membenci dan justru berjuang membangun keluarga harmonis, memberikan inspirasi bahwa saat menghadapi nasib buruk pun kita bisa bahagia. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan beberapa kesamaan. Mereka tidak melarikan diri dari nasib buruk yang menimpa. Mereka mengambil tanggung jawab atas nasib buruk, merombak diri mereka, dan mengubah nasib buruk menjadi nasib baik. Jalan yang sangat bijaksana. Hasilnya, mereka bahagia dan orang-orang di sekitar mereka pun bahagia. Ini adalah jalan revolusi kemanusiaan yang mulia. Nichiren, yang filosofi kebahagiaannya dipraktikkan oleh anggota Soka Gakkai, menjelaskan sikap hidup demikian sebagai sikap mengubah nasib menjadi misi. Konsep ini dijelaskan melalui analogi berikut ini. Ada seorang bodhisatwa atau orang yang mempraktikkan tindakan altruistik, walaupun tidak ada niat untuk berbuat jahat, tapi ketika ia melihat ayah bundanya dan orang-orang lain menderita di neraka, ia dengan sukarela membuat karma buruk agar dapat jatuh ke neraka untuk menanggung derita yang sama. Karena ia dapat menanggung derita orang tuanya, hidupnya dipenuhi sukacita. Cerita ini menyarankan bahwa daripada meratapi nasib buruk, kita akan menjadi lebih kuat ketika kita melihat permasalahan kita sebagai tantangan yang kita terima secara sukarela untuk digunakan sebagai bahan bakar dalam mewujudkan potensi dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Dalam sejarah pun, kita bisa menemukan orang-orang hebat yang menjalani kehidupan demikian. Salah satunya adalah Viktor Frankl, penulis buku Manusia Mencari Makna. Ia mengatakan, ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Frankl selamat dari pembantaian Nazi, tetapi istrinya serta kedua orang tuanya dibunuh di kamp konsentrasi. Karena penderitaannya ini dan penderitaan banyak orang di kamp-kamp konsentrasi, ia tiba pada kesimpulan bahwa bahkan dalam situasi yang paling tidak masuk akal, menyiksa dan menghilangkan harkat manusia pun, kehidupan dapat bermakna dan bahkan penderitaan pun dapat bermakna. Kesimpulannya ini kelak menjadi dasar yang kuat bagi pemikiran psikiatri yang dikembangkan olehnya, yaitu logoterapi, teknik terapi yang mengarahkan pasien menemukan makna hidupnya. Presiden SGI Daisaku Ikeda mengatakan, semua hal yang terjadi di dalam hidup kita mempunyai makna. Di samping itu,
Jalan hidup dari orang yang mempraktikkan Buddhisme Nichiren adalah untuk menemukan dan mengetahui makna dari segalanya. Sebuah tekad kuat untuk mengubah bahkan nasib negatif menjadi misi akan dapat mengubah dunia. Karena tantangan dan nasib negatif, anggota Soka Gakkai biasanya dengan tulus melantunkan hukum Nam-myoho Renge-kyo atau hukum kebahagiaan mutlak, dan dengan demikian mengubah nasib pada tingkat yang paling mendasar. Ketika kita menerapkan sikap bahwa seluruh tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh, kita bukan hanya dapat melampaui semua tantangan dan menginspirasi orang lain dengan tantangan yang serupa, kita juga akan memperoleh suasana jiwa yang luas dan kuat yang tidak akan dapat dihancurkan oleh apapun juga. Itulah filosofi mengubah nasib yang merupakan tujuan dari Buddhisme Nichiren. Kita semua dilahirkan untuk menjadi bahagia, dan tekad untuk mengambil langkah pertama adalah kuncinya. Dari tindakan itu, kearifan muncul dan perubahan dimulai. Tanpa tindakan, tidak akan ada yang berubah. Itu dia teman-teman, webinar filosofi kebahagiaan yang disiarkan dari Jakarta. Berikut ini silahkan lanjut ke sesi tanya jawab dan dialog dua arah yang dilaksanakan di daerah masing-masing. Langsung klik link atau tautan yang telah dikirim ke teman-teman via WhatsApp setelah ini ya. Mohon teman-teman semua jaga kesehatan dan ayo sama-sama kita berjuang dengan semangat baru untuk mengubah nasib kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.